Ini dong. Ada kameramen nih. Aris. Iya, keren. Balang gantal selesai akan dilanjutkan dengan menginjak telur. Ini memiliki filosofi bahwa dengan endah edining busuk ing sisi wetan katingal wonten semurating tejo datang sanes jebul luwih warna. Dasar penging Mahmud datang kita sosarwa sembodo langkung-langkung sinasaban busana mugyar kang menggo busananing Narendra lamun dulu saking mandro kepaking kaendahan kang di depan saya ini adalah Bapak Mulyono yang tadi membawakan acara adat Jawa pernikahan Ridho dan Devira. Nah, Pak Mulyono coba dijelaskan tadi apa tadi yang Bapak sampaikan tuh sedikit. Terima kasih Pak Heri Manadi. Jadi ini adalah prosesi upacara pengantin adat Jawa yang kita mulai dari tandi atau tenun sampai terakhir adalah sempurna. Semuanya memiliki filosofi. Jadi pada saat temu pengantin putri keluar dari tempat riasnya, kalau dalam hal ini ya udah siap di depan ya. Kemudian pengantin laki-laki datang dari rumah. Ini yang kami ceritakan dalam bahasa Jawa. Itu tentang kecantikan pengantin putri yang bagaikan bidadari. Sementara ketika pengantin laki-laki datang, yang kami ceritakan adalah ketampanan atau gagahan pengantin laki-laki yang bagaikan seorang raja. Kemudian setelah itu balang gantal itu melempar sirik. Pengantin perempuan ke pengantin laki dan pengantin laki-laki ke pengantin perempuan. Pengantin putri melempar ke kaki sebagai perlambang bakti seorang istri terhadap suami. Kemudian suami melempar ke dada istri sebagai pertanda bahwa kau adalah kasih sayang itu yang ada di dalam hatiku. Kemudian setelah itu kita nginjak telur. Nah, itu sampai ke situ, sampai ke nginjak telur itu. Nginjak telur. Ya. Apa maknanya itu, Pak? Nginjak telur itu ketika telur diinjak betul memiliki makna wiji jadi kalau dalam bahasa Jawa. Wiji itu benih dan biji itu benih yang berhasil ditanamkan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sehingga kelak kemudian melahirkan generasi terbaik. Setelah nginjak telur, kemudian sinduran. Cuci kaki. Oh iya, cuci kaki. Jadi pengantin putri mencuci kaki pengantin laki-laki yang habis menginjak telur tadi, dicuci, dibersihin karena habis menginjak telur. Memiliki makna baktinya seorang istri terhadap suami. Setelah itu sinduran itu menggendong bapak dari pengantin perempuan. Katakanlah itu kayak seperti menggendong, dia pakai kain sindur, makanya dinamakan sinduran. Dengan berjalan pelan-pelan, memiliki makna pengantin berdua ini harus hati-hati di dalam menjalani kehidupan, alon-alon, pelan-pelan, hati-hati dalam menjalani kehidupan agar dalam hidupnya itu nanti tidak mengalami halangan yang lebih berbahaya lah. Kalau halangan-halangan kecil itu kan biasa dalam rumah tangga ya. Kemudian sampai ke pelaminan, kita ada acara bobot timbang. Jadi bapak dari pengantin perempuan duduk, kemudian pengantin laki-laki dan perempuan itu duduk di pangkuan di paha dari orang tua itu. Kemudian istrinya bertanya, ibu dari pengantin perempuan itu, berat mana bapak? Sama saja. Ini bukan dalam hal berat badannya tetapi memiliki makna bahwa
kami sebagai orang tua akan merengkuh, menganggap sama, memberikan kasih sayang yang sama. Jadi tidak ada istilah mantu, tidak ada istilah anak sendiri. Jadi semuanya tetap dianggap seperti anak sendiri. Itu bobot timbang. Jadi bukan bobot timbang dalam hal berat ya. Nanti kalau yang berat istrinya dianggap wah berat. Setelah bobot timbang kemudian dilanjutkan dengan kacar kucur. Kacar kucur itu suami menumpahkan beras dengan koin, dengan pakai alat. Perlambang memberikan nafkah. Ini. Oh gitu ya. Ini perlambang bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Ini tadi berada ya? Ada. Oh, ada tadi. Ada juga. Kita sudah siapkan ya. Oke. Setelah itu kemudian diserahkan kepada ibunya perempuan. Setelah selesai acar kucur, kita kemudian dahar kembul. Makan bersama. Memiliki arti ya, dalam hidup karena sudah jadi suami istri semuanya apa bersama lah, bahagia gitu dijalani bersama. Kemudian setelah itu ngunjuk toyo bening juga minum air putih ya. Itu dalam kaitannya dengan asmara bagi suami istri ya. Dan setelah itu adalah sungkeman ya, sebagai tanda bakti seorang anak terhadap orang tua. Sekaligus meminta restu. Sekaligus meminta. Ini sungkeman itu meminta restu ya. Sebagai tanda bakti, kemudian juga meminta restu karena akan menjalani hidup baru dan mungkin juga nanti akan pisah kan. Pasti semuanya kan akan pisah kita. Kalau kita bicara secara umum, sehingga minta doa restu agar nanti ke depannya itu yang Oke, Pak Mul, terima kasih penjelasannya. Jangan lupa. Tadi saya terangkan sebelumnya supaya yang tidak tahu bahasa Jawa, jangankan orang luar Jawa, orang Jawa aja sendiri tadi kan ada aku juga nggak tahu apa yang dikatakan. Filosofinya luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Mul dan Ibu.